Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrotal mukarramin, monggo samakin dibuka halaman 310. Pengajian ke-72, keutamaan 10 Dzulhijjah. Surat Wal Fajr ayat 1 sampai 6. Mari sebelum pengajian kita mulai, jangan lupa untuk senantiasa kita berniat. Pertama, iktikaf di masjid. Yang kedua, niat thalabul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Surat Al-Fajr, Al-Fajri ayat 1 sampai 6. Wal fajri, dan demi waktu fajar, yaitu subuh itu. Walayalin ashrin, dan demi malam ke-10. Wasyaf'i, dan demi yang genap. Wal watri, dan demi yang ganjil. Wal laili idza yashr, dan demi malam yang telah berlalu. Hal fi dzalika, apakah yang demikian itu, qasamun, adalah sumpah, lidhi hijr, bagi orang yang berakal. Jadi surat Al-Fajri ayat 1 sampai 6 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bagian daripada sumpah-sumpah yang dilakukan oleh Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya gak ada masalah, karena memang Allah yang menciptakan. Tapi kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut makhluk. Misal demi Lata wal Uzza, demi kesambar bledek, sumpah ketubruk truk, sumpah pocong, sumpah macam nggak ada, nggak boleh. Kecuali hanya Allah. Banyak di Al-Quran itu sumpah yang dilakukan oleh Allah dengan menyebutkan nama-nama makhluknya. Jadi bagi Allah itu adalah hak mutlak. Bagi manusia sumpah hanya
atas nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu 3 huruf, wawu, ta, ba. Sehingga dalam ilmu shorof itu, ilmu nahwu, kalau kita bersumpah dengan diawali huruf ba, ta, dan wawu, maka harus dibaca jarrin, dibaca kasroh. Misalnya billahi, wallahi, tallahi. Nggak boleh wallah, itu tuh nggak sah. Billah itu nggak sah. Atau tallah nggak sah. Harus billahi, wallahi, tallahi. Kalau diterjemahkan cuma hanya satu, demi Allah. Demi Allah. Jadi harus menggunakan 3 huruf itu qasam. Makanya disebut huruf qasam. Dan dibaca kasroh. Dan menggunakan lafdzul jalalah Allah. Jadi wallahi, tallahi, billahi. Wal fajri, demi waktu subuh. Allah menyebut waktu subuh itu karena waktu yang paling afdol. Karena waktu subuh itulah pertama kali malaikat turun dan mencatat serta menyaksikan perbuatan-perbuatan orang yang dicatatnya. Jadi malaikat itu antara bumi langit itu war-war saja. Jadi waktunya begitu cepat, war-war, pagi datang, sore sudah kembali di hadapan Allah. Makanya tidak heran ketika Isra Mi'raj itu Nabi berangkat setelah Isya, sebelum subuh sudah datang. Karena malaikat itu menggaweani war-war. Ya. Dan waktu subuh itu waktu dibukakannya rahmat dan rezeki Allah. Oleh karena itulah dalam Islam tidur setelah waktu subuh itu adalah hukumnya makruh. Karena itu waktu dibukakannya rahmat dan pintu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya duit, lalu kemudian dengan cara dicari berdagang dan lain sebagainya, tidak. Pokoknya dibukakannya rahmat dan rezeki. Oleh karena itulah sholat subuh itu sholat yang paling utama. Sehingga sholat sunnahnya saja qabliyah subuh itu jaminannya lebih utama daripada dunia seisinya. Jadi pahalanya itu jikalau ditimbang lebih berat daripada dunia seisinya. Bahkan kemudian kelak di surga itu dibangunkan istana. Itu qabliyah subuhnya. Ya. Jadi bukan dibangunkan apa villa atau apartemen, ya, istana. Itu yang qabliyah subuhnya. Nah kalau subuhnya, jaminan orang yang berjamaah subuh itu 3. Karena hadisnya sahih, jaminan. Pertama, matinya husnul khotimah. Yang kedua, dijauhkan dari neraka. Dan yang ketiga, jaminannya masuk surga. Dalam sholat sunnahnya saja istana, apalagi jamaah subuhnya, ya tentu pasti ke surga. Itu jaminannya. Makanya digunakan oleh Allah sumpah demi waktu subuh. Makanya subuh itu banyak orang yang nggak bisa bangun karena setan itu mengkencingi telinga orang yang sedang tidur itu. Ya. Yang kedua, ubun-ubunnya di kepalanya itu diikat oleh setan
sampai 3 kali ikatan. Itu kalau bangun segera berdoa, baru terlepas ikatan pertama. Kemudian langsung ke kamar mandi, wudhu, lepas ikatan yang kedua. Selesai wudhu, langsung sholat, lepaslah seluruhnya. Walayalin ashrin, dan malam-malam ke-10. Malam-malam ke-10 itu banyak keutamaannya, ya. Misal kalau Dzulhijjah itu malam Arafah, ya, malam Arafah. Jadi menjelang Idul Adha itu kan 10. Kemudian Asyura juga 10. Tanggal 10 bulan Muharram, ya. 10 bulan Muharram. Itu namanya walayalin ashrin. Jadi malam-malam 10 itu yang utama. Dan juga Ramadan itu 10 akhir. Nah, kan ada 10 akhir di mana turunnya Lailatul Qadar. Jadi malam ke-10 itu banyak keistimewaannya. Wasyafa'i, dan genap, wal watri, dan ganjil, wal laili idza yashr, dan malam yang berlalu. Jadi para ulama banyak menafsirkan malam berlalu itu, ada yang menafsirkan itu adalah Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi di waktu malam. Karena kalimat lail dan yasrin itu identik dengan Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra lailan, lu ada lailan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ada kalimat subhanalladzi asra yasr. Lalu kemudian minal laili, kalimat lail itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan, ada kalimat lailannya. Jadi ada yang menafsirkan itu adalah malam Isra Mi'raj, ya. Kalau berbicara Isra Mi'raj ya di bulan ini, karena momentumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan untuk bertaubat. Bulan untuk bertaubat. Oleh karenanya perbanyak kalau setelah maghrib dan setelah subuh membaca istighfar, yaitu Rabbi firli wa tub aliyah. Rabbi firli wa tub aliyah minimal 70 kali. Atau membaca Sayyidul Istighfar sama 70 kali. Jaminannya adalah sebagaimana hadis adalah husnul khotimah. Mungkin lebih mudah Rabbi firli wa tub aliyah. Berapa menit selesai. Tapi kalau Sayyidul Istighfar kan panjang. Ya, panjang. Kalau kita baca ya 70 kali ya bermenit-menit, ya. Allah agak panjang. Subhanakallahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibanding dengan Rabbi firli wa tub aliyah. Rabbi firli wa tub aliyah kan mungkin lebih cepat. Rabbi firli wa tub aliyah. Tentunya ya keutamanya lebih afdal Sayyidul Istighfar.
walaupun faedahnya sama. Mudah-mudahan yang membacanya itu adalah tergolong orang yang husnul khotimah. Kita semuanya sudah maklum tentang momentum Isra wa Mi'raj, ya. Cuma ada minimal 5 hal yang perlu kita pahami tentang Isra Mi'raj itu. Yang pertama adalah memberikan sebuah pembelajaran kepada kita tentang teologi, ya. Yang kedua, pembelajaran kepada kita tentang sains teknologi. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran kepada kita mengenai kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, pentingnya moralitas keutamaan sholat. Baru kemudian yang kelima adalah membicarakan kaitannya antara hubungan satu masjid dengan masjid. Itu 5 hal hikmah dari Isra wa Mi'raj itu, yang oleh para ulama wal laili idza yasr itu dihubungkan dengan Isra wa Mi'raj. Teologinya apa? Subhanalladzi asra. Jadi Allah itu maha agung, memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah itu menunjukkan keagungannya, kebesarannya kepada hambanya di atas manusia, ya. Oleh karena itulah kewajiban bagi kita manusia yang lemah ini taat dan taat kepada Allah, dan juga wajib beriman karena keagungan Allah yang tanpa batas itulah kemudian untuk memberjalankan Nabi dari bumi ke Sidratul Muntaha itu tidak ada sulit bagi Allah yang maha besar. Yang kedua adalah sains teknologi, bahwa Allah yang memberjalankan begitu super kilat setelah Isya kurang lebih jam 8 sampai sebelum subuh dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina langsung kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu artinya Allah maha ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia itu begitu sangat qalil, sedikit, ya, sangat sedikit. Ilmu Allah belum semuanya terkuak oleh manusia walaupun di era teknologi seperti sekarang ini. Makanya manusia itu gak boleh sombong, dikarenakan ilmu yang diberikan oleh Allah itu hanyalah sangat-sangat sedikit, ya. Kemudian secara kemuliaan Nabi Muhammad, kenapa kok Nabi Muhammad diperjalankan, selain Nabi Muhammad kok tidak? Nah, itulah kemuliaan Nabi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada hadis qudsi itu, laulaka ma khalaqtul aflaka. Andai kata bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan dunia seisinya ini. Artinya Allah menciptakan langit bumi ini ya semata karena motivasinya dari Nur Muhammad, ya. Dan kalau berbicara akhlak, tidak bisa dipungkiri lagi Allah itu memujinya dengan kemuliaan yang semulia-mulianya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad
adalah orang yang paling mulia, ya, yang memiliki budi pekerti yang agung. Maka tidak heran diperjalankannya dan kemudian diperintahkannya oleh Allah kita untuk mengerjakan sholat. Oleh karena itulah sholat itu sangat utama, sangat penting, ya. Yang itu kemudian nanti menjadi tolak ukur ketika awal kali amal kita semuanya dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di alam mahsyar. Yang terakhir adalah pembelajaran pentingnya masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah menegaskan antara masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Makanya ada hadis lain, jaminan orang yang hatinya terikat dan rindu dengan adanya masjid itu kelak pada hari kiamat mendapat perlindungan dari Allah dari bahayanya dan dahsyatnya hari kiamat. Itu walaili idza yasyad. Jadi ayat ini Allah menunjukkan kepada kita sumpah yang oleh Allah disampaikan. Apa artinya itu? Artinya begitu sangat penting agar kita itu memperhatikannya gitu. Sampai waktu subuh disebut itu biar kula sampean kabeh itu mementingkan adanya waktu subuh itu. Jangan meremehkan subuh gitu. Termasuk di dalamnya adalah qobliyah subuh, sholat subuh, jangan tidur setelah subuh dan begitu seterusnya. Demikian pula walayalin asyr, malam-malam yang ke-10, 10 malam 10 Dzulhijjah, Idul Adha itu setelah Arafah, lalu kemudian 10 Muharram Asyura, kemudian 10 akhir Ramadan. Karena begitu pentingnya itu sampai dijadikan sumpah oleh Allah agar kita memperhatikan malam-malam itu, jangan sampai kemudian kita meremehkannya. Jadi harus memperhatikan dengan perhatian yang lebih supaya kita bisa melakukan amal kebaikan di dalamnya. Lanjut, itu ada hadis jam lebih 50, kita baca sekali hadis. La tattakhidhu baiti 'idan wa la tattakhidhu buyutakum kuburan wa sallu 'alayya haitsu kuntum fa inna sholatakum tabluhuni. La tattakhidhu, jangan jadikan, baiti, rumahku, 'idan, hari raya, wala tattakhidhu buyutakum, dan jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi wasallu alayya, dan membacalah sholawat kalian kepadaku, haitsu kuntum, kapan saja keberadaan kalian, di mana saja, kapan saja. Fa inna sholatakum tabluhuni, maka sesungguhnya sholawat kalian itu sampai kepadaku. Dengan begitu ayat hadis ini merupakan sebuah peringatan, ya. Hendaknya rumah kita itu jangan dijadikan kuburan. Ya artinya sepi gitu loh. Kuburan itu kan sepi, menakutkan, serem kan gitu. Tapi kalau rumah itu dibacakan sholawat, zikir, baca Quran, mengerjakan sholat sunnah di dalamnya, itu akan